Mereka membuang saya 2 tahun lalu. Seperti membuang barang rusak yang tak lagi berguna. Dan hari ini, mereka berdiri di depan meja resepsionis klinik saya, tanpa tahu siapa pemilik tempat ini. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah nyata tentang luka, kesabaran, dan keadilan yang selalu datang pada waktunya. Kalau cerita hari ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Laras, Anindita Larasati, 34 tahun. Saya seorang dokter spesialis kandungan, pemilik sebuah klinik fertilitas di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Setiap pagi, saya melewati pintu kaca klinik ini dengan rasa syukur. Ada nama saya di papan besar di lobi. Klinik Harapan Bunda. Tempat-tempat banyak pasangan datang dengan air mata, lalu pulang dengan harapan. Saya membangun klinik ini dari nol, dari sisa-sisa hidup yang pernah hancur. Sebab, 2 tahun lalu, saya bukan siapa-siapa di mata sebuah keluarga. Saya hanya menantu yang dianggap cacat. Perempuan yang katanya tak bisa memberikan keturunan. Pagi itu, langit Jakarta cerah. Saya baru saja menyelesaikan rapat pagi dengan para perawat. Tangan saya, tanpa sadar, mengusap perut saya sendiri. Di sana, ada kehidupan kecil yang sudah berusia 4 bulan. Rahasia yang saya simpan rapat di balik jas dokter saya. Suami saya, Arman, mengantar saya tadi pagi. Dia ingin menemani sampai ruang kerja. Tapi ada panggilan mendadak dari kantornya. Saya menyuruhnya pergi. Saya bisa bekerja sendiri. Saya selalu bisa. Lalu pintu klinik terbuka. 3 orang masuk dengan langkah ribut. Suara melengking seorang perempuan tua memenuhi ruang tunggu. Saya menoleh. Dan napas saya tertahan. Wajah-wajah itu, wajah yang memenuhi mimpi buruk saya selama 2 tahun. Mantan ibu mertua saya, Bu Sukarni. Mantan suami saya, Reza. Dan seorang perempuan muda di samping Reza, menggandeng lengannya dengan posesif. Mereka tidak melihat saya. Saya berdiri di balik kaca ruang konsultasi, di lantai 2. Memandang ke bawah. Mereka datang ke klinik saya, ke tempat yang saya bangun di atas reruntuhan, harga diri yang dulu mereka injak-injak. Karma datang tepat waktu, dan kali ini saya yang memegang kuncinya. Izinkan saya membawa kalian ke awal, ke masa ketika saya masih perempuan yang lemah, menantu yang menundukkan kepala, demi sebuah keluarga yang tak pernah menganggap saya manusia. Dulu, saya menikah dengan Reza karena cinta. Cinta yang saya kira tulus. Reza, pria yang tampan, pekerja kantoran biasa di sebuah perusahaan di Sudirman. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil di Bekasi, lalu pindah ke rumah orang tuanya di sebuah kampung di pinggiran kota. Itu kesalahan pertama saya. Tinggal seatap dengan Bu Sukarni. Ibu mertua saya adalah perempuan yang mengukur segalanya dengan keturunan. Bagi beliau, seorang istri hanya berharga jika bisa melahirkan cucu. Dan setelah 2 tahun pernikahan, perut saya masih datar. Mulailah neraka itu. Setiap pagi, Bu Sukarni menatap perut saya seperti menatap aib. Setiap kerabat datang. Beliau menjadikan kemandulan saya bahan obrolan. Saya menanggung semuanya dalam diam. Saya pikir kalau saya cukup sabar, suatu hari Tuhan akan memberi kami anak. Saya tidak tahu bahwa masalah sebenarnya bukan pada saya. Saya pernah meminta Reza ikut memeriksakan diri ke dokter. Hanya pemeriksaan biasa, agar kami tahu di mana letak masalahnya. Tapi Reza marah besar, wajahnya merah padam. Reza membentak saya. Kamu mau bilang aku yang bermasalah? Aku ini laki-laki sehat. Jangan menghina harga diriku. Saya terdiam. Saya tidak berani memaksa lagi. Padahal, andai saat itu dia mau menurunkan egonya sedikit saja, semua akan berbeda. Tapi tidak. Bagi Reza dan ibunya, sudah pasti perempuanlah yang salah. Rahim sayalah yang kering. Benih saya yang tak bisa tumbuh. Saya menelan semua tuduhan itu, malam demi malam, sambil menangis tanpa suara di kamar mandi, agar tidak ada yang mendengar. Saya masih ingat awal pernikahan kami, ketika Reza masih sering tersenyum pada saya. Dulu, Reza pernah berjanji banyak hal. Dia berjanji akan membangun rumah kecil untuk kami berdua, jauh dari campur tangan siapapun. Dia berjanji akan selalu berdiri di pihak saya, apapun
yang terjadi. Saya percaya, saya menyerahkan seluruh hidup saya pada janji-janji itu. Tapi janji itu mulai retak sejak kami pindah ke rumah ibunya. Reza berubah. Di hadapan ibunya, dia menjadi anak kecil yang penurut. Apapun yang Bu Sukarni katakan, Reza mengiyakan. Bahkan ketika ibunya jelas-jelas salah, Reza tidak pernah berani membantah. Saya pernah mencoba bicara dari hati ke hati. Suatu malam, saya berkata pelan, "Mas, aku merasa ibu terlalu keras padaku. Bisakah Mas bicara baik-baik dengan beliau?" Reza menghela napas panjang. Lalu dia berkata, "Sudahlah, Anin. Ibu memang begitu. Kamu yang harus lebih sabar, mengalah sedikit. Tidak apa-apa. Selalu saya yang harus mengalah. Selalu saya yang harus sabar." Tidak pernah sekalipun Reza meminta ibunya untuk berhenti menyakiti saya. Lama-lama, saya menyadari bahwa Reza tidak pernah benar-benar mencintai saya. Dia hanya butuh seseorang yang bisa melayani ibunya. Dan ketika saya dianggap gagal memberikan cucu, nilai saya di mata mereka turun menjadi 0. Soal pemeriksaan kesuburan itu, saya tidak pernah menyerah begitu saja. Beberapa kali saya mencoba membujuk Reza. Saya bahkan sudah membuat janji temu dengan dokter. 2 tiket pemeriksaan untuk kami berdua. Tapi pada hari pemeriksaan, Reza tidak datang. Dia mengirim pesan singkat. "Aku sibuk di kantor. Kamu periksa sendiri saja. Lagi pula, sudah jelas masalahnya di kamu." Saya duduk sendirian di ruang tunggu rumah sakit hari itu, memegang 2 tiket pemeriksaan. 1 untuk saya, 1 untuk suami yang tidak pernah datang. Saya menatap kursi kosong di sebelah saya, dan untuk pertama kalinya, saya merasakan kesepian yang amat dalam sebuah pernikahan. Pada hari itulah, sebuah pikiran muncul di benak saya. Kalau Reza tidak mau diperiksa, maka saya yang akan mencari kebenaran dengan cara saya sendiri. Beberapa minggu kemudian, kesempatan itu datang. Reza sakit flu berat dan harus tes darah di laboratorium. Saya menemaninya dan diam-diam saya meminta petugas laboratorium menambahkan 1 pemeriksaan lagi tanpa sepengetahuan Reza. Pemeriksaan kesuburan pria. Saya tahu itu langkah nekat, tapi saya butuh kebenaran. Saya lelah dihukum atas dosa yang mungkin bukan milik saya. Hasilnya saya ambil sendiri. Seminggu kemudian, saya menyimpannya dalam sebuah map coklat tanpa membukanya saat itu. Saya terlalu takut. Tapi saya menyimpannya rapat-rapat di dasar koper saya. Map itulah yang 2 tahun kemudian menjadi senjata saya. Puncak penghinaan itu datang pada sebuah malam di meja makan keluarga. Hari itu, Bu Sukarni mengadakan acara kumpul keluarga besar. Saya memasak rendang sejak subuh. Dapur penuh asap. Tangan saya melepuh terkena minyak panas. Saya ingin memberi kesan baik. Saya ingin membeli sedikit tempat di hati mereka. Tapi yang saya dapatkan hanyalah cap di kening saya. Mandul. Di tengah makan malam, ketika semua kerabat berkumpul, Bu Sukarni mengetuk gelasnya dengan sendok. Beliau berdiri, menatap saya dengan tatapan dingin. "Saya mau bicara," kata beliau dengan suara melengking. "Saya sudah 2 tahun menunggu cucu dari Reza. Tapi istrinya ini tidak becus. Rahimnya tanah kering yang tidak bisa ditanami." Sendok di tangan saya berhenti di udara. Wajah saya terasa panas. Semua mata di meja itu menatap saya, sebagian dengan kasihan, sebagian dengan cibiran. Bibi-bibi di ujung meja saling berbisik. Salah satu dari mereka tertawa kecil. Suara tawa itu menusuk telinga saya lebih dalam daripada pisau. Saya menatap Reza, suami saya. Saya berharap dia membela saya sekali saja, tapi Reza hanya menunduk. Dia memainkan sendok di piringnya. Dia tidak punya keberanian untuk menatap mata saya, apalagi membela saya di depan ibunya. Pengecut. Itulah kata yang tepat untuk Reza. Dulu, sekarang, dan selamanya. "Bu," kata saya pelan, mencoba menahan getaran di suara saya. "Mungkin kita perlu periksa berdua. Bisa jadi masalahnya bukan di saya saja." Belum selesai kalimat saya, Bu Sukarni menggebrak meja. "Lancang," bentak beliau. "Kamu mau menyalahkan anak saya? Reza itu laki-laki sempurna. Banyak perempuan mengantri untuk dia. Kamu ini yang cacat. Bersyukur
masih ada yang mau menampung kamu. Ruangan hening. Saya menunduk. Air mata saya jatuh ke atas piring rendang yang saya masak dengan tangan yang melepuh. Malam itu, saya mengerti satu hal. Di rumah ini, saya tidak akan pernah menang. Sebab kebenaran tidak penting. Yang penting hanyalah menjaga kebanggaan Bu Sukarni dan ego anaknya. Tapi malam itu, saya belum tahu apa yang sudah mereka rencanakan di belakang saya. Beberapa minggu kemudian, saya pulang lebih awal dari biasanya. Saya membawa kabar baik. Saya baru saja diterima bekerja paruh waktu di sebuah klinik sebagai asisten administrasi. Saya ingin punya penghasilan sendiri agar tidak terus bergantung. Tapi begitu saya membuka pintu rumah, suasana terasa aneh. Di ruang tamu, Bu Sukarni duduk bersama seorang perempuan muda yang tidak saya kenal. Perempuan itu cantik, berdandan mencolok, mengenakan gaun ketat. Reza duduk di sebelahnya, dekat sekali. Terlalu dekat untuk dua orang yang baru kenal. Bu Sukarni tersenyum sinis melihat saya. "Oh, kamu sudah pulang," kata beliau. "Bagus. Kenalkan, ini Vania, calon istri baru Reza. Perempuan yang sehat, yang bisa memberi saya cucu." Saya berdiri membeku di ambang pintu. Tas kerja saya hampir terjatuh dari tangan. "Apa maksud ibu?" tanya saya dengan suara bergetar. "Maksud saya jelas," jawab Bu Sukarni dingin. "Reza akan menikah lagi. Kamu boleh tetap di sini sebagai istri tua. Atau pergi, terserah. Yang penting, keluarga ini butuh keturunan." Saya menoleh ke Reza, suami saya, pria yang berjanji di hadapan penghulu untuk menjaga saya seumur hidup. Reza tidak berkata apa-apa. Dia hanya menunduk, sama seperti malam itu di meja makan. Vania, perempuan muda itu, menatap saya dengan tatapan menghina. Lalu dia tersenyum manis dan menggandeng lengan Reza, seolah memamerkan kemenangan. Dada saya sesak, tapi saya tidak menangis. Tidak di depan mereka. "Saya pikir saya menikah dengan seorang suami," kata saya pelan. Ternyata saya menikah dengan seorang anak kecil yang masih bersembunyi di balik rok ibunya. Reza mengangkat wajahnya, kaget, tapi tetap tidak berkata apa-apa. Bu Sukarni berdiri, menunjuk ke arah pintu. "Kalau kamu tidak terima, silakan keluar." Sekarang juga, saya menatap rumah yang selama 3 tahun saya rawat. Lantai yang saya pel setiap hari. Dapur tempat saya memasak ribuan kali. Tidak ada satupun yang menjadi milik saya. Bahkan, suami saya pun bukan milik saya. Saya mengambil tas saya dan berbalik. Setelah malam di meja makan itu, hidup saya semakin sulit. Bu Sukarni seakan mendapat izin untuk memperlakukan saya semaunya. Setiap pagi, beliau membangunkan saya pukul 4 subuh. Saya harus memasak untuk seisi rumah, mencuci semua pakaian, membersihkan halaman. Sebelum boleh sarapan, kalau ada satu saja pekerjaan yang kurang sempurna, beliau akan mengomel sepanjang hari. Adik ipar saya, Mira, ikut-ikutan menghina. Mira lebih muda dari saya, baru menikah setahun dan sudah mengandung. Beliau menjadikan kehamilannya sebagai senjata. Suatu hari, Mira menyodorkan tumpukan pakaian kotornya ke pangkuan saya. "Mbak, tolong cucikan ini. Kondisiku tidak boleh capek. Beda dengan Mbak yang santai. Tidak punya beban apa-apa di perut." Kata-kata itu menusuk, tapi saya hanya menunduk dan mengambil pakaian kotor itu. Pernah suatu kali, sebuah cangkir kesayangan Bu Sukarni pecah. Bukan saya yang memecahkannya, Mira yang menjatuhkannya saat bermain ponsel. Tapi ketika Bu Sukarni marah, Mira menunjuk ke arah saya. "Tadi Mbak Anindita yang pegang." "Bu," kata Mira dengan wajah tak berdosa. Bu Sukarni langsung meledak. Beliau menyuruh saya berlutut di ruang tamu, di depan kerabat yang sedang berkunjung, untuk meminta maaf atas cangkir yang bahkan tidak saya pecahkan. "Berlutut," kata beliau. "Minta maaf. Dasar perempuan ceroboh, sudah mandul, ceroboh pula." Saya berlutut di lantai dingin itu. Lutut saya menyentuh ubin keras. Air mata saya menetes diam-diam. Para kerabat menonton. Ada yang berbisik. Ada yang menahan tawa. Reza, suami saya, hanya pergi ke kamar, menutup pintu. Dia tidak tahan melihat, tapi juga tidak berani membela. Malam itu,
Saya menatap langit-langit kamar. Saya bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya harus hidup seperti ini? Tapi saya belum punya jawaban. Saya belum punya keberanian untuk pergi. Beberapa hari kemudian, saya mencoba mencari penghasilan sendiri. Saya melamar pekerjaan paruh waktu sebagai asisten administrasi di sebuah klinik kecil, tanpa memberitahu siapapun. Tapi entah bagaimana, Bu Sukarni tahu. Dan beliau datang ke klinik itu, di depan rekan-rekan kerja baru saya. "Untuk apa kamu kerja?" bentak beliau di depan banyak orang. "Mau menyaingi suamimu. Perempuan tidak tahu diri. Tugasmu di rumah, melayani keluarga, bukan keluyuran cari uang." Beliau menyeret tangan saya keluar dari klinik itu, di hadapan semua orang. Hari itu juga, saya kehilangan pekerjaan yang baru saya dapatkan. Rekan-rekan baru saya menatap dengan iba, tapi tidak ada yang bisa menolong. Saya pulang dengan kepala tertunduk. Saya merasa seperti burung yang sayapnya terus dipatahkan, tepat ketika ia hendak belajar terbang. Malam itu hujan turun deras di kampung pinggiran kota. Saya keluar dari rumah itu dengan satu koper kecil. Hujan langsung membasahi seluruh tubuh saya. Bu Sukarni berdiri di teras, di bawah atap yang kering, menonton saya basah kuyup di tengah hujan. "Selamat jalan, menantu mandul," kata beliau. Lalu menutup pintu. Saya berjalan menembus hujan, tanpa payung, tanpa tujuan. Air hujan dan air mata saya bercampur menjadi satu. Tidak ada yang membedakan keduanya. Reza tidak mengejar saya. Tidak ada telepon, tidak ada pesan. Dia membiarkan saya pergi seperti membuang sampah. Tidak dikembalikan ke orang tua saya dengan hormat, hanya dibuang di tengah hujan, di tengah malam. Saya naik ke sebuah angkutan terakhir malam itu, menuju rumah ibu saya di seberang kota. Ketika ibu saya membuka pintu dan melihat saya basah kuyup, beliau langsung memeluk saya. Saya menangis di pelukan beliau, seperti anak kecil. Ibu saya tidak banyak bicara. Beliau hanya mengusap kepala saya, lalu berkata pelan, "Sudah, Nak, jangan menangis lagi. Biar Allah yang membalas semua perbuatan mereka. Tugas kita hanya bangkit." Kalimat itu menempel di hati saya sampai hari ini. Biar Allah yang membalas. Tugas kita hanya bangkit. Beberapa hari setelah saya diusir, saya kembali ke rumah itu sekali, hanya untuk mengambil barang-barang pribadi saya. Saya datang pagi-pagi, berharap bisa mengambil pakaian, dokumen penting, dan sedikit perhiasan peninggalan ibu saya. Tapi begitu sampai di depan pagar, saya melihat semua barang saya sudah dikeluarkan, tergeletak di halaman depan, di dalam 2 kardus bekas, basah karena embun semalam. Bu Sukarni berdiri di teras, melipat tangannya. "Itu barangmu, ambil dan jangan pernah kembali lagi ke sini." Saya berjalan ke kardus itu. Beberapa pakaian saya sudah robek. Foto pernikahan saya dengan Reza, yang dulu saya simpan dengan rapi, kini retak kacanya. Tapi yang membuat saya panik, surat-surat penting saya tidak ada di sana. Ijazah, akta, dan beberapa dokumen lain hilang. "Bu, dokumen-dokumen saya di mana?" tanya saya. Bu Sukarni tersenyum sinis. "Surat cerai sedang diurus sebelum semua beres. Dokumenmu kami simpan dulu, supaya kamu tidak macam-macam." Saya mengerti maksud beliau. Mereka menahan dokumen saya agar saya tidak bisa pergi terlalu jauh, agar saya tetap bisa mereka kendalikan. Itu cara lama mereka, menggunakan apapun untuk membuat saya tak berdaya. Tapi saya sudah belajar satu hal selama bertahun-tahun di rumah itu. Saya tidak boleh menunjukkan kelemahan saya. "Baik, Bu," kata saya, "tenang, simpan saja dokumen itu. Saya akan mengurus salinannya sendiri di kantor pemerintah. Lebih mudah daripada berdebat dengan ibu." Wajah Bu Sukarni berubah. Beliau tidak menyangka saya akan menjawab setenang itu selama ini. Saya selalu menangis dan memohon. Kali ini, saya hanya mengangkat 2 kardus basah itu dan berjalan pergi tanpa menoleh. Di tengah jalan, Reza mengejar saya. Untuk sesaat, saya berpikir mungkin dia masih punya sedikit hati nurani. Tapi saya salah. "Anin," katanya, "cincin kawin yang aku berikan dulu, kembalikan." Fania mau pakai cincin itu. Saya menatap Reza, lalu tertawa kecil. Tawa yang getir,
Saya melepas cincin tipis di jari saya. Cincin yang dulu menjadi simbol janji suci kami. Dan menjatuhkannya ke telapak tangannya. Ambil, kata saya. Berikan pada perempuan yang kamu pilih untuk menggantikan aib yang sebenarnya milikmu sendiri. Semoga cincin ini membawa keberuntungan yang dulu tidak pernah ada di pernikahan kita. Reza terdiam, menggenggam cincin itu. Saya tidak menunggu jawabannya. Saya melanjutkan langkah. Membawa 2 kardus basah berisi sisa-sisa kehidupan lama saya. Hari itu, di tengah jalan yang sepi, saya merasakan sesuatu yang aneh. Di tengah semua kehilangan itu, ada secercah kebebasan. Saya tidak lagi memiliki apa-apa. Tapi justru karena itu, saya tidak lagi punya apa-apa yang bisa mereka gunakan untuk menyakiti saya. Saya mengurus semua salinan dokumen saya sendiri, persis seperti yang saya katakan. Dan dalam waktu 1 bulan, surat cerai itu resmi keluar. Saya menandatanganinya tanpa air mata, sebab saya tahu perpisahan ini bukan akhir. Ini awal dari kehidupan saya yang sesungguhnya, dan saya memilih untuk bangkit. Selama beberapa bulan, saya hancur. Saya hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tuduhan mandul itu menggerogoti harga diri saya setiap malam. Saya merasa seperti perempuan yang cacat, yang tidak berguna. Tapi suatu hari, saya menyadari sesuatu. Selama ini, saya hanya percaya pada tuduhan mereka. Saya tidak pernah benar-benar memeriksakan diri secara menyeluruh. Maka saya pergi ke sebuah rumah sakit besar. Saya menjalani semua pemeriksaan kesuburan, dari yang paling sederhana sampai yang paling rinci. Hasilnya keluar seminggu kemudian. Dokter menatap saya, lalu tersenyum. "Bularas," kata dokter itu. "Rahim ibu sangat sehat. Sel telur ibu normal. Tidak ada satupun masalah kesuburan pada diri ibu. Ibu bisa hamil kapan saja dengan pasangan yang juga sehat." Saya terdiam di ruang praktik itu. Dunia seakan berhenti berputar. Selama 3 tahun. Saya dihina sebagai perempuan mandul, dibuang seperti sampah. Padahal tubuh saya sehat sempurna. Lalu di mana letak masalahnya? Jawabannya jelas. Masalahnya ada pada Reza, pria yang dulu menolak diperiksa karena takut harga dirinya runtuh. Hari itu, sesuatu berubah dalam diri saya. Air mata saya berhenti. Rasa rendah diri saya menguap. Yang tersisa hanya satu tekad. Saya akan bangkit lebih tinggi daripada mimpi mereka. Dulu, saya hanya lulusan diploma kebidanan yang berhenti bekerja demi mengurus rumah tangga. Maka saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah lagi. Saya menjual satu-satunya perhiasan peninggalan nenek saya untuk biaya pendaftaran. Saya kuliah sambil bekerja. Tidur 3 jam sehari, belajar di angkutan umum, di sela istirahat kerja, di tengah malam yang sepi. Ibu saya menjadi penyemangat satu-satunya. Bertahun-tahun saya berjuang, sampai akhirnya saya menyelesaikan pendidikan dan menjadi dokter spesialis kandungan. Bidang yang dulu menghancurkan saya, kini menjadi senjata saya. Sekitar setahun setelah perceraian, ketika saya masih berjuang kuliah sambil bekerja, saya pernah bertemu mereka sekali. Saat itu, saya sedang berbelanja kebutuhan dapur di sebuah pasar swalayan dekat kampus. Tubuh saya lelah, mata saya sembab karena begadang mengerjakan tugas. Saya hanya mengenakan kaos sederhana dan sandal jepit. Tiba-tiba, saya mendengar suara yang sangat saya kenal. Suara melengking yang dulu menghantui mimpi saya. "Lihat, itu kan Anindita." Saya menoleh. Bu Sukarni berdiri tidak jauh dari saya, bersama Fania. Fania menggandeng troli belanjaan penuh barang mahal. Di jari manisnya, sebuah cincin emas berkilau. Mereka berdua berpakaian mewah, dengan tas bermerek di lengan. Bu Sukarni menatap saya dari atas ke bawah, dengan tatapan menghina yang sangat saya kenal. "Masya Allah, kasihan sekali," kata beliau dengan suara keras. Sengaja, agar orang-orang di sekitar mendengar. Sudah dibuang, hidupnya tambah susah. Lihat penampilannya, seperti pembantu. Fania ikut tertawa. "Ibu, jangan dekat-dekat. Nanti kesialannya menular. Perempuan mandul memang pembawa sial." Beberapa pengunjung pasar
menoleh ke arah saya. Wajah saya terasa panas. Tangan saya menggenggam keranjang belanja sampai buku jari saya memutih. Saya ingin sekali membalas. Saya ingin berteriak bahwa sayalah yang sehat, bahwa Rezalah yang bermasalah. Tapi saat itu saya belum punya apa-apa. Saya hanya mahasiswa miskin dengan masa depan yang belum jelas. Kalau saya bicara, mereka hanya akan menganggap saya mengarang cerita karena dendam. Maka saya menelan semua amarah itu. Saya hanya menatap Bu Sukarni dengan tenang, lalu berkata pelan, "Selamat menikmati hidup Ibu. Semoga semuanya membawa kebahagiaan." Lalu saya berbalik dan pergi, meninggalkan tawa mereka di belakang saya, di dalam angkutan umum menuju rumah. Air mata saya jatuh tanpa bisa saya tahan. Bukan karena sedih, tapi karena marah pada diri sendiri yang masih begitu lemah. Saya bersumpah dalam hati, suatu hari mereka akan datang pada saya, bukan untuk menghina, tapi untuk menyaksikan kebenaran yang selama ini mereka injak. Sumpah. Itulah yang membuat saya bertahan di malam-malam tersulit. Setiap kali saya hampir menyerah, saya mengingat tawa menghina di pasar swalayan itu, dan saya kembali bangkit, membuka buku dan terus belajar sampai pagi. Saya tidak tahu bahwa sumpah itu akan benar-benar terwujud hanya dengan cara yang jauh lebih sempurna daripada yang pernah saya bayangkan. Pertemuan saya dengan Arman terjadi di sebuah seminar kesehatan reproduksi ketika saya masih menyelesaikan tahun terakhir pendidikan spesialis. Saat itu, saya menjadi salah satu pembicara muda. Saya berbicara tentang pentingnya pemeriksaan kesuburan pada kedua pasangan, bukan hanya pada perempuan. Topik yang sangat dekat dengan luka saya sendiri. Selesai acara, seorang pria menghampiri saya. Dia memperkenalkan diri sebagai Arman, seorang pengusaha properti yang hadir karena tertarik pada isu kesehatan keluarga. Dia memuji presentasi saya, lalu mengajak saya berdiskusi tentang rencana membangun fasilitas kesehatan di salah satu proyeknya. Awalnya, hubungan kami murni profesional, tapi semakin lama, saya menyadari ada sesuatu yang berbeda dari Arman. Dia mendengarkan dengan tulus. Dia tidak pernah memandang rendah perempuan, dan dia tidak terburu-buru menilai siapapun. Butuh waktu lama bagi saya untuk membuka hati lagi. Luka masa lalu membuat saya takut. Setiap kali Arman menunjukkan perhatian, sebuah suara di kepala saya berbisik, "Bagaimana kalau dia juga akan meninggalkanmu saat tahu masa lalumu?" Suatu malam, saya memberanikan diri menceritakan semuanya pada Arman. Tentang pernikahan pertama saya, tentang tuduhan mandul, tentang malam saya diusir di tengah hujan. Saya menceritakannya dengan suara bergetar, sambil menunggu reaksinya. Saya pikir mungkin dia akan menjauh. Tapi Arman justru menggenggam tangan saya erat-erat. Matanya tidak menunjukkan rasa jijik atau iba, hanya kehangatan. "Laras," kata Arman pelan. "Orang yang menghakimi tanpa bukti hanya menunjukkan kebodohannya sendiri. Masa lalumu bukan aibmu, itu kekuatanmu. Aku justru semakin kagum melihat bagaimana kamu bangkit dari semua itu." Air mata saya jatuh. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada seorang pria yang membela saya, bukan menyakiti saya. Beberapa bulan kemudian, Arman melamar saya. Bukan dengan pesta mewah, bukan dengan cincin berlian besar, hanya di sebuah taman kecil, di bawah pohon, dengan sebuah cincin sederhana dan sebuah janji yang tulus. "Aku tidak bisa menjanjikan hidup tanpa masalah," kata Arman. "Tapi aku berjanji, apapun masalahnya, aku akan menghadapinya bersamamu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menanggung apapun sendirian." Saya menerima lamaran itu dengan air mata bahagia, sebab saya tahu kali ini saya memilih pria yang tepat. Pria yang melihat saya sebagai manusia seutuhnya, bukan sebagai rahim yang harus menghasilkan keturunan. Kami menikah dalam upacara sederhana yang dihadiri keluarga dekat. Ibu saya menangis bahagia di hari pernikahan itu. Beliau memeluk saya dan berbisik, "Lihat, Nak, Allah memang membalas kesabaranmu berbuah manis." Setelah menikah, Arman mendukung penuh impian saya. Dengan modal dan dukungannya, saya membuka Klinik Harapan Bunda, tempat yang kelak menjadi panggung bagi keadilan yang selama 2 tahun saya nantikan. Dan beberapa bulan lalu, sebuah keajaiban datang. Saya hamil
buah cinta yang sehat dari pasangan yang sehat. Bukti hidup bahwa tuduhan mereka dulu hanyalah kebohongan. Saya menyimpan kabar kehamilan ini rapat-rapat. Bahkan para perawat di klinik belum tahu. Saya hanya ingin menjaganya, seperti menjaga harta paling berharga. Lalu pagi itu datang. Pagi ketika pintu klinik saya terbuka dan masa lalu saya berjalan masuk dengan langkah ribut. Mereka datang untuk konsultasi pranikah. Saya tahu itu dari catatan janji temu di komputer resepsionis. Atas nama Reza dan Fania, pasangan yang akan menikah, ingin memeriksa kesuburan sebelum hari pernikahan. Mereka memilih klinik saya, klinik terbaik di kawasan itu, tanpa tahu siapa pemiliknya, tanpa tahu bahwa nama dokter yang akan memeriksa mereka adalah nama perempuan yang dulu mereka buang di tengah hujan. Mbak Yati, resepsionis saya, menelpon ke ruangan saya. Dokter, pasien konsultasi pranikah sudah datang atas nama Pak Reza. Apakah langsung saya arahkan ke ruang dokter? Saya menatap layar komputer. Jantung saya berdetak. Bukan karena takut, bukan karena rindu, tapi karena saya tahu hari yang saya tunggu selama 2 tahun akhirnya tiba. Iya, Mbak Yati, jawab saya tenang. Arahkan mereka ke ruang konsultasi utama. Saya yang akan menangani sendiri. Membangun klinik itu tidak mudah. Tahun pertama, klinik saya sepi. Banyak orang ragu pada dokter perempuan muda yang baru buka praktek. Saya hampir menyerah beberapa kali. Tapi Arman selalu mengingatkan saya, orang yang pernah jatuh paling dalam, justru paling kuat untuk berdiri. Pasien pertama yang benar-benar mengubah segalanya adalah seorang perempuan bernama Bu Saras. Beliau datang dengan mata sembab. Sudah 8 tahun menikah tanpa anak. Dan keluarga suaminya terus menyalahkannya. Cerita beliau persis seperti cerita saya dulu. Saya memeriksa beliau dan suaminya, keduanya. Ternyata masalahnya ada pada sang suami, bukan Bu Saras. Setelah pengobatan yang tepat, setahun kemudian, Bu Saras melahirkan seorang putri yang sehat. Beliau datang ke klinik saya sambil menggendong bayinya, menangis, bahagia, dan memeluk saya erat. Dokter, ibu menyelamatkan rumah tangga saya. Ibu menyelamatkan harga diri saya. Sejak hari itu, nama klinik saya mulai dikenal. Dari mulut ke mulut, semakin banyak perempuan datang. Perempuan-perempuan yang dituduh mandul, yang ternyata sehat. Saya menjadi tempat mereka mencari kebenaran, sama seperti kebenaran yang dulu saya cari sendiri. Klinik Harapan Bunda tumbuh menjadi salah satu klinik fertilitas terbaik di kawasan itu. Saya tidak pernah menyangka bidang yang dulu menghancurkan saya kini menjadi tempat saya menyembuhkan luka orang lain. Beberapa hari sebelum Reza dan Fania datang untuk konsultasi pranikah, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah pesan masuk ke ponsel saya dari nomor yang tidak saya kenal. Tapi begitu membaca isinya, saya tahu siapa pengirimnya. Anin. Ini Reza. Aku dengar kamu sekarang jadi dokter. Aku akan periksa di sebuah klinik minggu depan. Kalau kebetulan kita bertemu, tolong jangan buat masalah. Demi masa lalu kita. Saya menatap pesan itu cukup lama. Reza tidak tahu bahwa klinik yang dia maksud adalah klinik saya. Dia hanya mendengar kabar bahwa saya menjadi dokter dan merasa perlu mengancam saya lebih dulu demi masa lalu kita. Kalimat itu hampir membuat saya tertawa getir. Masa lalu yang mana? Masa ketika dia membiarkan saya diusir di tengah hujan? Masa ketika dia diam saat ibunya menghina saya setiap hari? Saya tidak membalas pesan itu. Saya hanya menyimpan map coklat tua saya lebih dekat di laci meja kerja saya. Sebab saya tahu, hari yang saya tunggu selama 2 tahun sudah semakin dekat. Dan ketika nama Reza muncul di catatan janji temu klinik saya tersenyum tenang. Takdir punya cara sendiri untuk mengembalikan keadilan. Mereka datang ke tempat yang paling tidak mereka duga. Ke hadapan perempuan yang dulu mereka anggap tidak berharga. Saya turun ke lantai 1 dengan langkah tenang. Saya mengenakan jas dokter putih dengan papan nama tersemat di dada. Dr. Anindita Larasati. Special O.G. Rambut saya tertata rapi. Wajah saya tenang seperti permukaan danau. Saya membuka pintu ruang konsultasi. Di dalam, Reza.
Vanya dan Bu Sukarni sudah duduk menunggu. Mereka tidak menoleh ketika saya masuk. Mereka kira saya hanya dokter biasa. Saya duduk di kursi dokter, di balik meja. Lalu, saya mengangkat wajah dan menatap mereka. "Selamat pagi," kata saya. "Saya dokter yang akan menangani konsultasi pranikah kalian hari ini." Bu Sukarni yang pertama kali sadar. Beliau menatap wajah saya. Lalu, matanya terbelalak. Mulutnya terbuka. Wajahnya pucat seperti melihat hantu di siang bolong. "Kamu," bisik beliau. "Anindita." Reza mengangkat wajahnya. Begitu matanya bertemu mata saya, tubuhnya membeku. Kunci mobil di tangannya terjatuh ke lantai. Wajahnya pucat pasi. Vanya kebingungan. Dia menatap ke arah suaminya, lalu ke arah Bu Sukarni. "Ada apa ini? Siapa dokter ini?" Saya tersenyum tenang. "Perkenalkan, saya Dr. Anindita Larasati, pemilik klinik ini. Dan kebetulan saya juga mantan istri calon suami Anda." "Bu Vanya." Wajah Vanya berubah. Dia menoleh ke Reza dengan tatapan tidak percaya. Bu Sukarni berdiri dari kursinya. Panik. "Kita salah klinik, Reza. Ayo kita pergi." "Kita tidak mau diperiksa oleh perempuan ini. Silahkan kalau mau pergi," kata saya tenang. "Tapi sebelum itu, izinkan saya memberi kalian sebuah pemeriksaan gratis. Bukan pemeriksaan baru. Pemeriksaan lama yang dulu enggan kalian lakukan." Saya membuka laci meja saya. Dari dalam, saya mengeluarkan sebuah map coklat tua. Map yang sudah saya simpan selama 2 tahun. Menunggu hari ini. Bu Sukarni menatap map itu dengan curiga. "Apa itu?" "Ini," kata saya, "adalah hasil pemeriksaan medis dari sebuah laboratorium ternama. Tertanggal 2 tahun lalu, sebelum Reza menceraikan saya. Saya meletakkan map itu di atas meja, lalu mendorongnya ke arah mereka. Silakan dibuka." "Bu," kata saya. Surat cinta dari masa lalu. Tangan Bu Sukarni gemetar saat membuka map itu. Beliau menarik selembar kertas. Matanya menyipit. Membaca tulisan di atasnya. Logo sebuah laboratorium kesuburan. Nama pasien tertera jelas di sana. Reza. Dan di bawahnya sebuah diagnosis medis. Wajah Bu Sukarni berubah pucat. Tangannya gemetar hebat. Ini tidak mungkin," bisik beliau. "Itu sangat mungkin, Bu," kata saya. 2 tahun lalu, sebelum kalian membuang saya diam-diam mengambil sampel pemeriksaan Reza saat dia tidur. Saya bawa ke laboratorium. Saya ingin tahu kebenarannya. Dan hasilnya jelas tertulis di sana. Saya menatap Reza. "Reza, tolong jelaskan pada ibumu dan pada istri barumu. Apa arti diagnosis itu?" Reza tidak menjawab. Wajahnya merah, lalu pucat, lalu merah lagi. Keringat menetes di pelipisnya. Saya melanjutkan dengan suara dingin. "Diagnosis itu menyatakan bahwa Reza tidak bisa memiliki keturunan. Sejak dulu, bukan saya yang bermasalah. Sejak awal, masalahnya ada pada Reza." Ruangan hening. Hanya terdengar suara napas Bu Sukarni yang memburu. "Reza sudah tahu hasil ini," kata saya. "Saya pernah memintanya periksa, tapi dia menolak karena takut harga dirinya runtuh. Dia memilih membiarkan saya menanggung aib kemandulan. Dia diam saat ibu menghina saya setiap hari. Dia diam saat saya diusir di tengah hujan. Dia membiarkan saya menanggung dosa yang bukan milik saya." Saya menatap Reza dengan tatapan jijik. "Reza, kamu bukan hanya tidak subur secara fisik, hati nuranimu juga mati." Vanya merebut kertas itu dari tangan Bu Sukarni. Dia membacanya dengan cepat. Lalu wajahnya berubah merah karena marah. "Jadi kamu yang mandul," teriak Vanya, histeris. "Kamu tahu kamu tidak bisa punya anak, tapi kamu tetap menikahiku. Kamu menipuku. Ibu kamu juga menipuku. Kalian menjebak aku." Vanya berdiri, melempar kertas itu ke wajah Reza. "Aku menikah denganmu karena ibumu berjanji aku akan punya keluarga sempurna. Ternyata semua bohong. Kalian merusak hidupku." Keributan itu menarik perhatian. Beberapa pasien di ruang tunggu
menoleh ke arah ruang konsultasi yang pintunya terbuka. Mereka mulai berbisik. Bu Sukarni terduduk lemas di kursinya. Wajah yang dulu selalu sombong itu kini hancur berkeping-keping. Beliau baru menyadari sesuatu yang menyakitkan. Selama ini, beliau telah membuang seorang menantu yang sehat dan mempertahankan seorang anak yang justru menjadi sumber masalah. Beliau telah membuang berlian dan menggenggam erat sebuah batu. Anindita, panggil Bu Suparni dengan suara serak. Ibu? Ibu tidak tahu? Maafkan Ibu. Saya menatap beliau dengan tenang. Sudah terlambat. Bu, nasi sudah menjadi bubur. Saya berdiri dari kursi saya. 2 tahun lalu, Ibu mengusir saya di tengah hujan dan menyebut saya menantu mandul. Hari ini, saya tidak akan membalas dengan kata-kata kasar. Saya hanya menunjukkan kebenaran. Kebenaran yang selama ini kalian sembunyikan demi menjaga kebanggaan. Saya berdiri di hadapan mereka, di ruang konsultasi yang tenang itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa benar-benar berkuasa atas takdir saya sendiri. Reza akhirnya membuka mulut. Suaranya gemetar. Anin, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Tapi waktu itu aku takut. Aku takut kalau semua orang tahu aku yang bermasalah. Aku akan dianggap bukan laki-laki sejati. Saya menatapnya dingin. Jadi, demi harga dirimu, kamu rela mengorbankan harga diriku. Kamu rela aku dihina, diusir, dibuang seperti sampah. Hanya supaya rahasiamu aman. Reza menunduk. Tidak ada jawaban. Sebab memang tidak ada pembelaan yang masuk akal. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Reza, lanjut saya. Bukan tuduhan mandul itu, tapi kenyataan bahwa orang yang berjanji mencintaiku justru menjadi orang pertama yang menusukku dari belakang. Kamu sudah tahu kebenarannya sejak awal, tapi kamu memilih diam dan membiarkan ibumu menghancurkanku. Bu Sukarni, yang sejak tadi terduduk lemas, mencoba berdiri. Wajahnya yang dulu selalu angkuh, kini pucat dan keriput karena ketakutan. Anindita, tolong, kata beliau dengan suara memelas. Jangan sebaron ini, aib keluarga kami. Kalau orang-orang tahu Reza yang mandul, kami akan jadi bahan tertawaan sekampung. Saya menatap beliau. Dan untuk sesaat, saya merasakan ironi yang pahit. Perempuan yang dulu dengan bangga menghina saya di depan seluruh kerabat, kini memohon agar rahasianya tidak dibongkar. Dulu, Ibu tidak peduli pada perasaan saya, kata saya pelan. Ibu menghina saya di depan banyak orang tanpa rasa malu. Sekarang Ibu meminta saya menjaga perasaan Ibu. Di mana keadilan dalam permintaan itu? Bu Sukarni terdiam. Sementara itu, keributan Fania semakin keras. Dia berdiri di lorong, menelpon seseorang sambil menangis, menuntut pembatalan pernikahan. Suaranya menggema di seluruh klinik. Beberapa pasien di ruang tunggu mulai memperhatikan salah seorang dari mereka tanpa saya sadari. Mengangkat ponselnya dan merekam kejadian itu. Bukan saya yang menginginkannya, tapi kebenaran memang punya cara sendiri untuk menyebar. Saya tidak peduli pada rekaman itu. Saya tidak butuh balas dendam yang berisik. Bagi saya, melihat wajah mereka yang hancur, menyadari kebenaran sudah lebih dari cukup. Saya menatap ketiga orang itu satu persatu. Bu Sukarni yang gemetar, Reza yang menunduk malu, Fania yang histeris di lorong. Kalian datang ke sini untuk memeriksa kesuburan sebelum pernikahan, kata saya. Saya rasa hasilnya sudah jelas, tanpa perlu pemeriksaan lagi. Silakan kalian selesaikan urusan kalian sendiri. Saya punya pasien lain yang lebih membutuhkan waktu saya. Saya bangkit dari kursi, lalu berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, saya berhenti sejenak dan berkata tanpa menoleh, "Oh iya, satu hal lagi. Klinik ini punya kebijakan. Kami hanya melayani pasien yang menghargai sesama manusia. Kalian, sayangnya, tidak memenuhi syarat itu." Lalu saya membuka pintu dan keluar dari ruangan, meninggalkan mereka dengan reruntuhan kebohongan yang selama ini mereka jaga. Di luar ruangan, saya menarik napas panjang. Tangan saya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena 2 tahun beban yang akhirnya terlepas. Mbak Yati, resepsionis saya,
menghampiri dengan segelas air putih. "Dokter, tidak apa-apa?" tanyanya khawatir. Saya tersenyum, mengambil gelas itu. "Saya tidak apa-apa, Mbak." Justru, saya belum pernah merasa sebaik ini. Saya membuka jas dokter saya sedikit, lalu meletakkan tangan saya di perut saya yang mulai membuncit. "Dan satu hal lagi yang perlu kalian tahu," kata saya pelan. "Saya sedang hamil 4 bulan. Anak yang sehat dari suami saya yang sehat. Perempuan yang dulu kalian sebut tanah kering, kini sedang menumbuhkan kehidupan." Mata Bu Sukarni terbelalak menatap perut saya. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Reza menatap saya dengan mata yang berkaca-kaca. Mungkin penyesalan, tapi penyesalan yang datang terlambat tidak ada gunanya. Mulai hari ini, saya dan keluarga kecil saya akan menjalani hidup yang jauh lebih tenang. Tanpa bayang-bayang kalian, kata saya. "Sekarang, tolong tinggalkan ruangan ini. Saya tidak menerima pasien yang tidak bisa menghargai sesama." Fania sudah lebih dulu pergi sambil menangis dan berteriak menuntut pembatalan pernikahan. Reza mengejarnya, memohon-mohon di sepanjang lorong. Tapi Fania tidak menoleh sama sekali. Bu Sukarni berdiri dengan tubuh gemetar. Beliau menatap saya sekali lagi dengan tatapan memohon yang sia-sia. Lalu, beliau berjalan keluar dengan langkah terhuyung, meninggalkan klinik yang dulu dibangun oleh menantu yang beliau buang. Saya kembali duduk di kursi saya. Saya menarik napas panjang. Dr. Wira, rekan saya, masuk ke ruangan dengan wajah khawatir. "Laras, kamu tidak apa-apa. Ada keributan tadi." Saya tersenyum. "Saya baik-baik saja, Wira. Justru, saya merasa sangat ringan. Beban yang menekan dada saya selama 2 tahun baru saja lenyap." Sore itu, ketika saya pulang, Arman sudah menunggu di depan klinik. Dia membuka pintu mobil untuk saya, lalu mengusap kepala saya dengan lembut. "Bagaimana harimu?" tanya Arman. Saya menyandarkan kepala di bahunya. "Hari ini, saya menutup sebuah pintu yang sudah lama harus saya tutup. Sekarang, saya hanya ingin menatap ke depan." Arman tersenyum, lalu mengusap perut saya. "Kita berdua, bertiga, sebentar lagi." Mobil melaju meninggalkan klinik, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang. Keheningan di dalam mobil terasa damai, sangat kontras dengan kekacauan yang baru saja saya tinggalkan. 6 bulan kemudian, anak saya lahir, seorang bayi laki-laki yang sehat dan kuat. Kami menamainya Arka, cahaya, sebab dia adalah cahaya yang lahir dari masa-masa paling gelap dalam hidup saya. Suatu sore, ketika saya sedang menggendong Arka di balkon rumah kami, sebuah pesan masuk dari seorang kenalan lama di kampung itu. Pesan itu berisi sebuah foto. Foto itu memperlihatkan seorang perempuan tua berbaju kusam, duduk di emperan sebuah pasar tradisional. Di depannya, tergelar tikar plastik dengan tumpukan sayuran yang sudah mulai menguning. Wajah itu, meski lelah dan menua, masih bisa saya kenali. Itu Bu Sukarni, perempuan yang dulu selalu pamer perhiasan di setiap acara keluarga. Kenalan itu bercerita, Reza kehilangan pekerjaannya setelah pernikahannya dengan Fania batal total. Fania menggugat dan menyebar cerita itu ke seluruh kampung. Reza jatuh sakit, lalu hanya bisa menjadi kuli serabutan. Sekarang mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran. Saya menatap foto itu cukup lama, tapi bukan rasa kasihan yang muncul, bukan pula rasa puas. Yang saya rasakan hanya satu hal. Hukum karma itu nyata, dan ia selalu datang tepat waktu. Malam itu, setelah Arka terlelap, Satpam perumahan mengantar sebuah bungkusan kecil ke rumah kami. Tidak ada nama pengirim di sana. Arman membukanya perlahan. Di dalamnya terlipat sehelai selimut bayi yang dirajut dengan tangan. Benangnya kasar dan jahitannya tidak rapi. Terselip pula sepotong kertas dengan coretan tangan yang goyah. Di kertas itu tertulis, "Untuk Cicit yang mungkin tak akan pernah kupeluk. Nenek menyesal pernah punya mata, tapi buta hati." Saya mengenali tulisan tangan itu. Tulisan Bu Sukarni. Arman memandang saya. "Kamu mau aku buang saja?" Saya mengambil selimut rajutan kecil itu, lalu mengusapnya pelan. "Jangan.
Letakkan saja di laci paling bawah. Untuk apa kita menyimpannya? Tanya Arman. Sebagai pengingat, jawab saya, bahwa penyesalan selalu datang ketika semuanya sudah terlambat, dan bahwa kita wajib membesarkan Arka dengan kasih dan kejujuran, supaya dia tidak tumbuh menjadi orang yang gemar menghakimi tanpa pernah mencari kebenaran. Arman mengangguk, lalu memeluk saya dan Arka. Kami pun beranjak masuk menuju kehangatan rumah kami, dan membiarkan seluruh kenangan kelam itu tertinggal di balik pintu yang tertutup. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menghakimi seseorang hanya berdasarkan tuduhan tanpa mencari kebenaran. Dan jangan pernah membiarkan kebanggaan menutup mata hati kita. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Perempuan yang menanggung tuduhan yang bukan miliknya, yang menangis dalam diam, yang merasa dirinya tidak berharga. Untuk kalian semua, saya ingin berkata, kebenaran tidak akan selamanya tersembunyi. Bangkitlah. Sebab nilai diri kalian tidak ditentukan oleh orang-orang yang membuang kalian. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Laki-laki yang lebih memilih menjaga ego daripada melindungi istrinya. Yang membiarkan orang yang dicintainya menanggung luka demi kebanggaan semu. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sukarni yang mengukur nilai seorang perempuan hanya dari rahimnya dan lupa bahwa keadilan selalu kembali pada yang menanamnya. Reza dan ibunya kini menanggung akibat perbuatan mereka sendiri. Sementara saya, perempuan yang dulu mereka buang, kini hidup bahagia bersama suami dan anak yang sehat. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk hancur atau memilih untuk bangkit. Saya memilih bangkit, dan hari ini saya menulis kisah hidup saya sendiri dengan tinta emas. Bagaimana menurut kalian, sahabat? Ceritakan pendapat dan kisah kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya. 2 jam saya menunggu di terminal kedatangan bandara. Bukan untuk dijemput, tapi untuk menjemput keluarga suami yang baru pulang liburan. Lalu kakak ipar saya mengusir saya keluar dari mobil saya sendiri. Di depan banyak orang. Seolah saya hanya sopir yang sudah selesai tugasnya. Mereka tidak tahu satu hal. Mobil itu rumah yang mereka tinggali, bahkan usaha yang menghidupi mereka selama ini, semuanya berdiri di atas nama saya. Dan malam itu, saya memutuskan untuk berhenti diam. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita masuk ke cerita, tolong tulis di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton hari ini? Nyalakan juga tombol like dan subscribe supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih dalam lagi. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Lestari Wijaya. Usia saya 38 tahun. Saya tinggal di kawasan Bintaro, di sebuah rumah yang cukup luas untuk keluarga besar. Selama ini orang mengenal saya hanya sebagai penjual online. Itu yang selalu mereka katakan, Lestari. Oh, yang jualan online itu. Seolah pekerjaan saya hanya menjawab pesan pembeli di sela mencuci piring. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang saya kelola. Dan saya memang tidak pernah merasa perlu menjelaskan. Saya sudah belajar satu hal selama bertahun-tahun. Orang yang merasa lebih tinggi dari kita biasanya tidak mau mendengar. Jadi saya biarkan mereka bicara. Saya biarkan mereka menduga. Suami saya bernama Arif. Kami menikah 12 tahun lalu. Dulu, sebelum menikah. Arif adalah lelaki yang sederhana dan jujur. Dia bekerja sebagai staf biasa di sebuah perusahaan logistik. Gajinya pas-pasan, tapi hatinya baik. Saya jatuh cinta bukan pada dompetnya. Saya jatuh cinta pada caranya menatap saya. Seolah saya satu-satunya hal berharga di dunia ini. Kami punya satu anak perempuan. Namanya Kayla, usianya 6 tahun. Dia adalah napas saya. Alasan saya bertahan. Bahkan ketika rumah ini terasa seperti medan perang setiap hari. Masalahnya bukan pada Arif, setidaknya. Bukan pada Arif yang dulu. Masalahnya datang dari keluarganya, terutama dari kakak iparku, Bagas, dan istrinya, Siska. Bagas adalah anak sulung di keluarga itu. Usianya
44 tahun. Dia selalu merasa dirinya yang paling penting, paling pintar, paling berhak. Padahal selama bertahun-tahun, dia tidak pernah benar-benar punya pekerjaan tetap. Bagas suka berkata bahwa dia seorang pengusaha. Dia punya banyak relasi, katanya. Dia sedang membangun jaringan bisnis besar, katanya. Tapi setiap kali ada tagihan, setiap kali ada kebutuhan, uang itu selalu datang dari satu sumber yang sama, dari saya. Hanya saja, dia tidak pernah tahu itu. Istrinya, Siska, 41 tahun, adalah perempuan yang hidup untuk dilihat orang. Dia suka tas mahal. Dia suka memamerkan liburan di media sosialnya. Dia suka difoto di restoran mewah. Dan dia paling suka merendahkan saya. Untung ada Lestari, katanya suatu kali di depan tamu, sambil tersenyum manis. Dia kan tidak sibuk, cuma jualan online dari rumah. Jadi bisa bantu-bantu kami kapan saja. Saya hanya tersenyum waktu itu, karena saya tahu senyum yang ditahan jauh lebih kuat daripada amarah yang diledakkan. Ibu mertua saya, Bu Sutina, usianya 63 tahun. Beliau tinggal bersama kami. Dan beliau tidak pernah menyembunyikan bahwa Bagas adalah anak kesayangannya. Apapun yang Bagas minta, beliau dukung. Apapun yang saya lakukan selalu kurang di matanya. Begitulah keluarga ini. Dari luar tampak utuh, dari dalam penuh retak yang sengaja ditutup-tutupi. Mari saya ceritakan bagaimana semuanya bermula menjadi lebih buruk. 3 tahun lalu, usaha yang saya rintis mulai berkembang pesat. Saya memulainya dari nol. Dari sebuah kamar kecil, dengan beberapa contoh produk mebel dan dekorasi rumah. Saya foto sendiri, saya jawab pesan sendiri, saya kemas dan kirim sendiri. Pelan-pelan, toko online, saya tumbuh, lalu tumbuh lagi, sampai akhirnya saya punya gudang sendiri, punya tim sendiri, punya banyak pelanggan tetap dari seluruh Indonesia. Tapi saya tidak pernah memamerkannya. Saya tetap berpakaian sederhana. Saya tetap memasak sendiri di rumah. Saya tetap mengantar Kayla ke sekolah dengan tenang. Karena bagi saya, kekayaan bukan untuk dipamerkan. Kekayaan adalah perisai. Dan perisai paling kuat adalah yang tidak terlihat oleh musuh. Justru karena saya diam, mereka makin berani. Mereka pikir saya tidak punya apa-apa. Mereka pikir saya bergantung sepenuhnya pada keluarga Arif. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Ketika Bagas butuh modal untuk bisnisnya, Arif datang kepada saya dengan wajah memohon. Saya beri. Bukan karena saya percaya pada Bagas, tapi karena saya mencintai suami saya dan tidak ingin dia kehilangan muka di depan kakaknya. Ketika rumah lama keluarga itu harus dijual karena utang, sayalah yang diam-diam membeli rumah yang sekarang kami tinggali bersama atas nama saya, lengkap dengan aktanya. Tapi di depan semua orang, kami sepakat menyebutnya rumah keluarga. Supaya tidak ada yang merasa terhina, saya melakukan semua itu dengan tulus. Saya pikir suatu hari mereka akan melihat ketulusan itu. Saya pikir kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Saya salah, sangat salah. Semakin banyak yang saya berikan, semakin sedikit mereka menghargai. Bagi mereka, kebaikan saya adalah kelemahan. Diam saya adalah kebodohan. Dan kesabaran saya adalah izin untuk menginjak lebih dalam. Sampai pada hari di bandara itu. Hari ketika kesabaran saya yang sudah saya rawat bertahun-tahun akhirnya hancur berkeping-keping di lantai parkir yang dingin. Hari itu bermula seperti hari biasa. Pagi yang sibuk. Saya baru saja menyelesaikan rapat dengan tim gudang lewat telepon. Ada pengiriman besar yang harus diatur keluar kota. Tapi saya selesaikan semua dengan tenang di sudut dapur. Sambil menyiapkan sarapan untuk Kayla. Lalu telepon dari Siska masuk. Nada bicaranya seperti biasa. Memerintah, bukan meminta. Lestari. Kami sampai sore ini. Pesawat dari Bali mendarat jam 4. Kamu jemput ya. Bawa mobil yang besar. Koper kami banyak. Jangan telat seperti kemarin-kemarin. Saya menarik nafas. Mas Arif tahu soal ini. Ya sudah pasti tahu. Jawabnya cepat. Lagi pula, kamu kan di rumah saja. Tidak ada kerjaan penting. Pokoknya,
Jemput, jangan bikin kami menunggu. Lalu telepon ditutup begitu saja. Tanpa terima kasih, tanpa kata tolong, saya menatap layar ponsel yang kembali gelap. Hari itu sebenarnya saya ada janji penting. Pertemuan dengan calon pemasok dari Jepara. Tapi saya batalkan. Saya pikir demi keutuhan keluarga. Sekali lagi, saya mengalah. Itu kesalahan saya yang pertama hari itu. Mengalah lagi. Sore harinya, saya berangkat ke bandara. Saya mengemudikan mobil saya sendiri. Sebuah SUV besar berwarna hitam yang saya beli 2 tahun lalu dari keuntungan usaha atas nama saya. Tapi selama ini, mobil itu lebih sering dipakai Bagas untuk pamer di depan relasinya. Saya tiba lebih awal. Saya menunggu di area kedatangan Terminal 3. 1 jam berlalu. Pesawat mereka delay. 2 jam berlalu. Saya masih berdiri di sana, di tengah keramaian, dengan kaki yang mulai pegal. Akhirnya mereka muncul. Bagas berjalan paling depan, dengan kacamata hitam dan wajah angkuh. Di belakangnya, Siska mendorong troli penuh koper bermerek. 2 anak mereka mengikuti, sibuk dengan ponsel masing-masing. Tidak satu pun dari mereka menyapa saya lebih dulu. Lama sekali kalian, kata Siska. Bukan menyapa, tapi menyalahkan. Sudah panas-panas begini. Saya menelan kata-kata yang ingin saya ucapkan. Mobil di parkiran. Mari saya bantu bawa koper. Kami berjalan menuju area parkir. Saya menyeret 2 koper besar. Tidak ada yang membantu. Bagas hanya berjalan sambil menelpon. Tertawa keras. Membicarakan proyek besar yang entah apa. Sampai di mobil, saya membuka bagasi. Koper-koper itu berat. Saya angkat satu persatu. Sementara keringat membasahi punggung saya. Siska berdiri di samping, mengipasi dirinya, tanpa niat membantu sedikit pun. Lalu, ketika semua sudah masuk, terjadilah hal yang tidak pernah saya bayangkan. Bagas berjalan ke pintu pengemudi. Dia membukanya. Lalu dia menoleh ke arah saya dengan tatapan dingin. Lestari, kamu naik taksi saja, ya. Mobilnya penuh, anak-anak butuh tempat. Lagi pula kamu kan tidak keberatan. Nanti ongkos taksinya aku ganti kalau ingat. Saya terdiam. Saya pikir saya salah dengar. Mas, ini mobil. Sudah, jangan banyak protes, potong Siska. Sambil membuka pintu penumpang depan dan masuk dengan santai. Kamu kan terbiasa naik angkutan umum. Kami capek. Baru turun dari pesawat. Ngerti sedikit dong. Kedua anak mereka langsung masuk ke kursi belakang. Pintu-pintu ditutup. Dan sebelum saya sempat mengucapkan satu kata lagi, mesin mobil saya menyala. Bagas memundurkan mobil itu perlahan dari slot parkir. Mobil saya sendiri, yang saya beli dengan keringat saya sendiri, pergi meninggalkan saya, yang berdiri mematung di lantai parkir yang dingin. Saya menatap lampu belakang mobil itu menjauh, berkelok di tikungan gedung parkir, lalu hilang. Saya ditinggalkan begitu saja, sendirian. Dikelilingi 2 koper milik mereka yang tidak muat di bagasi, yang sengaja mereka tinggalkan untuk saya bawa. Rasa panas menjalar di mata saya. Air mata yang sejak tadi saya tahan akhirnya jatuh juga di tengah keramaian bandara yang tidak peduli. Tapi malam itu mereka tidak tahu bahwa air mata terakhir saya untuk keluarga ini baru saja menetes. Dan setelah ini tidak akan ada lagi. Setengah jam saya berdiri di sana. Langit sore yang tadinya cerah berubah kelabu. Awan hitam berarak cepat. Lalu hujan turun deras, membasahi area parkir. Sedingin perasaan saya saat itu. Saya menarik 2 koper raksasa itu menuju lobi. Salah satu rodanya rusak, membuatnya berat dan sulit diarahkan. Tapi saya tetap berjalan karena saat itu di tengah hujan. Sesuatu di dalam diri saya berubah, bukan patah. Justru sebaliknya, mengeras. Saya memesan taksi, bukan karena saya tidak punya pilihan lain, tapi karena saya butuh waktu sendiri untuk memikirkan apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Di dalam taksi, saya menatap tetesan hujan di kaca jendela. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidak merasa sedih. Saya merasa jernih. Sangat jernih. Sesampainya di rumah, suasana sudah ramai. Mobil saya terparkir di garasi, seolah memang milik Bagas. Dari dalam,
terdengar tawa. Mereka sedang berkumpul di ruang tengah, menceritakan liburan mereka. Seolah tidak ada yang terjadi di bandara. Saya masuk dengan tubuh basah. Tidak ada yang menanyakan kabar saya. Tidak ada yang merasa bersalah. Justru Siska yang pertama bersuara, sambil tertawa kecil di depan beberapa kerabat yang berkunjung. Itu dia datang. Tukang antar koper kami. Lalu, dia tertawa, dan beberapa orang ikut tertawa. Saya berhenti di ambang pintu. Saya menatap mereka satu persatu. Lalu saya tersenyum tipis dan melangkah ke kamar tanpa berkata apa-apa. Malam itu, di kamar, saya membuka laptop saya bukan untuk menangis, tapi untuk mulai bekerja. Keesokan harinya, sikap mereka makin menjadi. Karena saya diam, mereka mengira saya menerima. Mereka mengira saya tidak punya harga diri untuk melawan. Pagi itu, saat sarapan, Bu Sutina berkata dengan nada datar, "Lestari, kamar utama di lantai atas itu sebaiknya untuk Bagas dan Siska saja. Mereka kan punya 2 anak, butuh ruang lebih luas. Kamu dan Arif pindah ke kamar yang kecil di belakang. Tidak apa-apa, kan? Kamar utama itu adalah kamar yang saya desain sendiri, di rumah yang saya beli dengan uang saya sendiri. Tapi saya hanya mengangguk pelan. Baik, Bu, nanti saya pikirkan." Siska menyahut cepat dengan senyum kemenangan. "Tidak usah dipikir lama-lama. Pindahkan saja barang kalian hari ini. Kami sudah lelah tidur di kamar sempit." Saya menatap Arif, suami saya, berharap dia berkata sesuatu, membela saya. Tapi dia hanya menunduk, mengaduk kopinya, diam seperti biasa. Dan diamnya itu lebih menyakitkan daripada 1000 kata Siska. Disitulah saya sadar, selama ini saya bukan sedang menjaga keluarga. Saya sedang memberi makan parasit yang pelan-pelan menggerogoti hidup saya sendiri. Siang itu, saya keluar rumah dengan alasan ada urusan toko. Itu benar. Tapi bukan urusan toko biasa. Saya pergi menemui seseorang yang sudah lama tidak saya hubungi. Penasihat hukum saya, Pak Tono. Pak Tono adalah pengacara yang membantu saya sejak usaha saya mulai besar. Dia yang mengurus semua dokumen, akta rumah, surat-surat kendaraan, perjanjian modal, semuanya rapi, tersimpan atas nama saya. "Bu Lestari," katanya, setelah saya menceritakan semuanya. "Selama ini, saya diam karena ibu yang minta. Tapi jujur, saya sudah lama tidak nyaman melihat bagaimana keluarga itu memperlakukan ibu. Semua aset ini milik ibu, secara hukum, sepenuhnya. Mereka tidak punya hak apapun." Saya mengangguk pelan. Saya tahu, Pakistan, saya hanya butuh memastikan bahwa ketika saya bertindak nanti, tidak ada satu celah pun yang bisa mereka gunakan. Pak Tono tersenyum. "Tidak ada. Bu, hitam di atas putih. Semuanya jelas." Saya pulang dengan hati yang tenang. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Karena malam itu, saya mendengar sesuatu yang membuat darah saya membeku. Saya sedang menidurkan Kayla ketika saya mendengar suara Bagas dan Siska berbisik di ruang sebelah. Pintu sedikit terbuka, dan saya mendengar setiap kata. "Mas, mumpung Lestari penurut," bisik Siska. "Kita urus surat-surat rumah dan mobil itu. Pindahkan ke nama Mas. Selama ini kan semua atas nama dia," katanya. "Tapi dia perempuan lemah. Dibujuk sedikit, pasti mau tanda tangan." "Iya," jawab Bagas pelan. "Aku sudah siapkan suratnya. Tinggal cari momen yang tepat. Kalau perlu, kita bilang ini untuk kebaikan keluarga." Dia pasti tidak berani menolak ibu. Saya berdiri di balik pintu dengan jantung berdebar. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya semua topeng telah jatuh. Mereka tidak hanya ingin merendahkan saya, mereka ingin merampas segalanya. Saya kembali ke kamar. Saya menatap Kayla yang tertidur pulas. Lalu, saya berbisik pelan, hampir pada diri saya sendiri. "Tenang, Nak. Ibu tidak akan membiarkan siapapun mengambil masa depanmu." Malam itu juga, saya membuka catatan keuangan usaha saya di laptop. Saya periksa satu persatu, dan saya menemukan sesuatu yang membuat saya terdiam. Selama beberapa bulan terakhir, ada sejumlah penarikan kecil yang rutin dari salah satu rekening operasional ke nomor
yang saya kenal. Nomor Bagas. Jumlahnya tidak besar setiap kali. Tapi jika dikumpulkan selama berbulan-bulan, totalnya cukup besar. Dia rupanya sudah lama mencuri, sedikit demi sedikit. Memanfaatkan kepercayaan yang dulu pernah saya berikan saat memberinya akses terbatas untuk satu keperluan kecil bertahun-tahun lalu. Akses yang lupa saya cabut dan dia memanfaatkannya diam-diam. Saya menutup laptop pelan. Saya tidak marah lagi. Kemarahan sudah lama berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin dan lebih tajam. Sebuah ketetapan hati. Saya mencatat semuanya. Saya kirim ke Pak Tono. Lalu saya mengganti seluruh akses dan kata sandi. Menutup setiap pintu yang selama ini mereka pakai untuk menggerogoti hidup saya. Keesokan paginya, ada tamu yang berkunjung. Teman-teman arisan Siska. Mereka datang dengan dandanan mewah. Tertawa-tawa di ruang tamu. Dan di depan mereka, Siska kembali memainkan perannya. Lestari. Panggilnya keras dari ruang tamu. Tolong buatkan kami minuman yang bagus, ya. Jangan yang murahan. Dan siapkan kue juga. Cepat sedikit. Saya datang dari dapur, membawa nampan. Saya letakkan minuman dan kue di meja. Salah satu teman Siska menatap saya, lalu bertanya pelan, "Siska, ini siapa?" "Pembantu barumu." Siska tertawa renyah. "Bukan, ini adik iparku. Tapi memang lebih sering bantu-bantu di dapur, sih." "Maklum, dia cuma jualan online. Daripada nganggur, ya bantu-bantu di rumah saja." Teman-temannya ikut tertawa. Saya berdiri di sana sejenak, dengan nampan kosong di tangan. Lalu, saya tersenyum sopan dan kembali ke dapur, tanpa sepatah kata pun. Tapi di dapur, saya tidak menangis. Saya mengeluarkan ponsel saya, dan saya menulis pesan singkat kepada Mbak Asih. "Mbak, tolong siapkan juga rekaman CCTV gudang dan kantor bulan-bulan terakhir. Saya ingin semua bukti soal penggunaan dana atas nama Bagas tercatat lengkap. Saya akan butuh semuanya." "Segera." Mbak Asih membalas cepat. "Siap, Bu. Semua sudah saya simpan rapi sejak lama. Saya memang sudah menduga hari ini akan datang." Saya menatap layar ponsel saya, lalu menarik napas panjang. Di ruang tamu, tawa mereka masih terdengar. Mereka tertawa, tanpa tahu bahwa di dapur ini sebuah keputusan besar sedang matang dengan tenang. Hari-hari berikutnya, saya berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saya tetap memasak. Saya tetap tersenyum. Tapi di balik itu, bersama Pak Tono, saya menyiapkan segalanya dengan rapi. Mereka pikir mereka sedang menjebak saya, padahal mereka sendiri yang sedang berjalan masuk ke dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Bu Sutina mengadakan acara kumpul keluarga besar. Katanya untuk silaturahmi, semua kerabat diundang. Paman, bibi, sepupu, tetangga dekat. Rumah penuh sesak, tapi saya tahu acara itu bukan sekedar silaturahmi. Itu adalah panggung yang Siska siapkan. Panggung untuk mempermalukan saya di depan semua orang, sekaligus memuluskan rencana mereka soal surat-surat itu. Dan saya, dengan tenang, membiarkan panggung itu berdiri. Karena saya tahu, di atas panggung yang sama, malam itu juga, semuanya akan berbalik. Tapi sebelum saya ceritakan malam itu, ada beberapa hal lagi yang terjadi di hari-hari menjelang acara. Hal-hal kecil yang masing-masing seperti tetesan. Sampai akhirnya gelas kesabaran saya benar-benar tumpah. 2 hari sebelum acara, Bagas datang ke kamar saya. Wajahnya dibuat seramah mungkin. Sesuatu yang jarang terjadi. "Lestari, aku mau bicara sebentar. Soal bisnis." Saya mempersilakannya duduk. "Silakan." "Mas, ada apa?" Dia berdeham. "Begini, aku sedang menggarap proyek besar, sangat menjanjikan. Tapi aku butuh tambahan modal. Tidak banyak, sekitar 500 juta saja. Aku tahu kamu pasti punya simpanan dari jualanmu. Anggap saja ini investasi keluarga. 500 juta. Disebutnya seperti menyebut harga sayur di pasar. Padahal ini adalah kali ke-6 dia meminta. Dan dari 5 kali sebelumnya, tidak 1 rupiah pun yang pernah kembali." Saya menatapnya tenang. "Proyek apa?" "Mas,
Boleh saya lihat proposalnya? Wajahnya langsung berubah. Kamu ini kenapa jadi banyak tanya? Aku ini kakakmu. Suamimu saja percaya padaku. Masa kamu tidak? Sudahlah, urusan bisnis besar tidak usah kamu pikirkan. Kamu cukup siapkan uangnya. Saya tersenyum tipis. Saya pikirkan dulu. Mas, dia pergi dengan wajah masam. Tapi saya tahu di kepalanya. Dia sudah menganggap uang itu miliknya karena selama bertahun-tahun dia terbiasa mendapatkan apapun yang dia minta dari keluarga ini, dari saya. Yang dia tidak tahu, Pak Tono sudah memiliki catatan lengkap. Setiap rupiah yang pernah saya berikan untuk bisnis Bagas tertulis rapi dengan tanggal, dengan jumlah total yang sudah saya keluarkan untuk lubang tanpa dasar itu. Jika dikumpulkan, cukup untuk membeli rumah baru. Keesokan harinya, giliran Siska yang membuat ulah. Dia masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. Lalu mulai membuka lemari saya. Mencari-cari sesuatu. Kamu cari apa, Mbak? Tanya saya. Mencari kalung, jawabnya santai. Yang waktu itu kamu pakai, aku mau pinjam buat acara besok. Biar pantas tampil di depan kerabat. Masa istri penjual online yang lebih bersinar daripada aku? Kalung itu adalah hadiah dari almarhumah ibu saya. Satu-satunya peninggalan beliau. Saya menahan diri, lalu berkata pelan, "Maaf, Mbak, yang itu bukan untuk dipinjamkan. Itu peninggalan ibu saya." Siska memutar bola matanya. Ya ampun, pelit sekali. Cuma kalung. Lagi pula, buat apa kamu simpan barang bagus? Kamu kan tidak pernah pergi ke acara penting. Hidupmu cuma di dapur dan depan ponsel. Lalu dia keluar sambil membanting pintu. Saya berdiri di sana, memeluk kalung ibu saya, dan merasakan sesuatu yang dingin mengeras di dada saya. Sore itu, ada satu hal lagi yang terjadi. Kayla berlari ke kamar saya sambil menangis. Boneka kesayangannya, hadiah ulang tahun dari saya, rusak. Robek di bagian lengan. Kenapa, sayang? Tanya saya. Memeluknya. Tadi, kakak sepupu ngambil boneka Kayla, isaknya. Terus dirusak. Kayla minta balik, tapi malah didorong. Tante Siska cuma ketawa. Bu, katanya Kayla cengeng. Saya memeluk anak saya erat-erat. Dada saya terasa panas. Selama ini, saya bisa menahan semua penghinaan yang ditujukan kepada saya. Saya bisa diam ketika mereka merendahkan pekerjaan saya, harga diri saya, keberadaan saya. Tapi, ketika mereka mulai menyakiti anak saya, sesuatu di dalam diri saya benar-benar putus. Saya menatap mata Kayla yang basah. Lalu, saya menghapus air matanya dan berkata pelan, "Jangan menangis lagi, sayang. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang berani menyakitimu di rumah ini. Ibu janji." Dan janji itu saya ucapkan bukan dengan amarah, tapi dengan ketetapan hati yang dingin dan mantap. Malam itu, saya tahu waktunya sudah tiba. Tidak ada lagi alasan untuk menunggu. Malam itu, Arif masuk ke kamar untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Dia menatap saya dengan ragu. "Tari, soal kakakku tadi dan Mbak Siska. Maaf. Ya, mereka memang begitu. Sabar saja. Ya, demi ibu." Saya menatapnya lama. Lalu saya bertanya dengan suara setenang mungkin, "Mas, sampai kapan kamu akan menyuruh saya bersabar? Sampai mereka mengambil rumah ini, sampai mereka mengambil mobil, sampai mereka mengambil apapun yang kita punya." Arif terdiam. Lalu dia menunduk. "Mereka keluargaku, Tari. Dan saya istrimu," jawab saya. "Dan Kayla anakmu, apa kami bukan keluargamu juga?" Dia tidak menjawab. Dia hanya keluar dari kamar dengan langkah berat. Dan saat itu, saya tahu saya tidak bisa lagi berharap pada siapapun. Saya harus berdiri sendiri. Untuk diri saya. Untuk Kayla. Saya menelpon Pak Tono malam itu juga. "Pakistan, siapkan semuanya. Akta rumah, surat kendaraan, catatan modal, semua perjanjian. Saya ingin semuanya siap besok malam. Saya akan mengakhiri ini." "Baik, Bu," jawabnya.
Saya akan datang sendiri jika ibu perlu. Tapi saya rasa kali ini ibu sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri di depan mereka. Saya menutup telepon. Lalu, saya menatap bayangan saya di cermin. Perempuan yang selama ini mereka kira lemah. Perempuan yang mereka kira tidak punya apa-apa. Besok, perempuan itu akan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Saya juga menghubungi Mbak Asih, manajer gudang saya yang paling saya percaya. Saya minta dia menyiapkan beberapa dokumen dari kantor. Dan satu hal lagi, saya minta dia memastikan, mulai besok, semua kartu dan fasilitas yang selama ini dinikmati Bagas dan keluarganya atas nama usaha saya siap untuk dihentikan dalam satu perintah. Ibu yakin? Tanya Mbak Asih. Dengan suara hati-hati. Saya yakin. Mbak, jawab saya. Sudah terlalu lama saya membiarkan ini. Sekarang waktunya berhenti. Malam itu, saya tidur dengan nyenyak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Karena saya tahu, apapun yang terjadi besok, hidup saya tidak akan pernah sama lagi. Sehari sebelum acara, terjadi sesuatu lagi. Sesuatu yang membuat saya semakin yakin bahwa keputusan saya sudah benar. Pagi itu, telepon saya berdering. Nomor tidak dikenal. Saya angkat. Suara di seberang adalah seorang petugas dari sebuah lembaga pembiayaan. Selamat pagi. Apakah benar ini Ibu Lestari Wijaya? Tanya suara itu. Kami menghubungi terkait pengajuan pinjaman atas nama usaha Ibu. Pemohon, Bapak Bagas, menyebut Ibu sebagai penjamin. Nilainya 800 juta rupiah. Kami hanya ingin konfirmasi sebelum proses dilanjutkan. Saya terdiam sejenak. Bagas. Dia menggunakan nama saya, nama usaha saya, sebagai jaminan utang, tanpa izin, tanpa sepengetahuan saya. Maaf, kata saya dengan tenang. Saya tidak pernah menjamin pinjaman siapapun. Nama saya digunakan tanpa izin. Tolong batalkan seluruh proses itu. Dan saya akan mengirimkan surat resmi dari penasihat hukum saya hari ini juga. Saya menutup telepon. Tangan saya bahkan tidak gemetar karena pada titik itu, saya sudah tidak terkejut lagi. Bagas tidak hanya hidup dari pemberian saya. Dia sudah berani mencuri nama saya untuk menumpuk utang baru. Saya segera menghubungi Pak Tono. Beliau langsung bergerak. Surat peringatan disiapkan. Setiap celah ditutup. Dan saya menyadari satu hal. Jika saya tidak bertindak sekarang, suatu hari saya akan terbangun dan menemukan diri saya terlilit utang yang bukan saya buat. Siang itu, saya bertemu Siska di ruang tengah. Dia sedang menelpon temannya, dengan suara yang sengaja dikeraskan supaya saya dengar. Iya, besok acara besar di rumah kami. Rumah keluarga, luas sekali. Suamiku kan pengusaha sukses, adik iparku. Oh, dia cuma bantu-bantu di dapur. Kasihan sih, hidupnya begitu-begitu saja. Untung nempel sama keluarga kami. Dia menutup telepon, lalu menatap saya dengan senyum sinis. Lestari, besok kamu yang urus konsumsi. Ya, jangan sampai memalukan. Banyak tamu penting datang. Aku tidak mau keluargaku terlihat murahan gara-gara masakanmu yang kampungan. Saya menatapnya. Lalu saya tersenyum. Bukan senyum sakit hati seperti dulu, tapi senyum seseorang yang sudah tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Tenang saja, Mbak, jawab saya pelan. Besok, saya pastikan, acaranya akan sangat diingat semua tamu. Saya janji. Siska tidak mengerti maksud kata-kata saya. Dia hanya mendengus, lalu berlalu. Dia tidak tahu bahwa janji itu bukan tentang masakan. Hari acara tiba. Sejak pagi, rumah sudah ramai. Siska sibuk mengatur dekorasi, menyuruh ini dan itu. Seolah dialah nyonya rumah. Padahal dia hanya menumpang. Bu Sutina duduk di kursi paling depan, menyambut para tamu dengan bangga. Saya, seperti biasa, berada di dapur. Memastikan semua hidangan tersedia. Rendang, opor, dan beragam kue tersaji rapi di meja panjang. Saya yang menyiapkan semuanya, tapi tidak ada yang tahu itu. Dan tidak ada yang peduli. Menjelang sore, ruang tamu sudah penuh. Ada lebih dari 30 orang. Kerabat dekat, kerabat jauh. Beberapa tetangga.
Suasana hangat, penuh tawa. Lalu, seperti yang sudah saya duga, Siska memulai panggungnya. Dia berdiri di tengah ruangan, mengetuk gelas dengan sendok, meminta perhatian. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sudah datang. Hari ini kami ingin berbagi kabar bahagia. Bisnis keluarga kami, yang dipimpin suami saya, Mas Bagas, sedang berkembang sangat pesat. Sebentar lagi kami akan resmikan semuanya secara hukum. Para tamu bertepuk tangan. Bagas berdiri dengan dada membusung. Bu Sutinah tersenyum bangga. Lalu Siska melanjutkan dengan tatapan yang sengaja diarahkan ke saya. Dan tentu, kami tidak melupakan jasa kecil dari anggota keluarga yang lain. Lestari misalnya. Adik ipar saya. Dia memang hanya penjual online kecil-kecilan dari rumah. Tapi dia rajin membantu kami, mengurus dapur, mengantar koper, dan hal-hal kecil lainnya. Kami sangat menghargai bantuan sederhananya. Ruangan dipenuhi tawa pelan. Beberapa tamu menatap saya dengan pandangan kasihan. Beberapa lainnya dengan pandangan merendahkan. Saya berdiri di sudut ruangan, masih mengenakan celemek. Saya menatap Siska. Saya menatap Bagas. Saya menatap Bu Sutinah. Dan terakhir, saya menatap Arif, suami saya, yang lagi-lagi hanya menunduk diam. Lalu, Siska menjatuhkan pukulan terakhirnya. Dia mengeluarkan map berisi beberapa lembar surat dari tasnya. Nah, selagi semua keluarga berkumpul, ada baiknya kita selesaikan satu urusan administrasi kecil. Lestari, ini surat untuk pemindahan beberapa aset keluarga ke nama Mas Bagas sebagai kepala keluarga, supaya semuanya rapi dan jelas. Kamu tanda tangan saja di sini, di depan semua kerabat sebagai saksi. Tidak apa-apa, kan? Dia mengulurkan map itu kepada saya dengan senyum penuh kemenangan. Dia pikir, di depan semua orang, saya akan terlalu malu untuk menolak. Dia pikir dia telah memenangkan segalanya. Ruangan hening. Semua mata tertuju pada saya. Saya melepas celemek saya pelan-pelan. Saya melipatnya, lalu meletakkannya di sandaran kursi. Lalu, saya melangkah ke tengah ruangan dengan tenang, dengan kepala tegak. Saya tidak mengambil map yang disodorkan Siska. Sebelum saya tanda tangan, kata saya, dengan suara yang jernih dan terdengar di seluruh ruangan. Izinkan saya menunjukkan beberapa surat juga, supaya, seperti kata Mbak Siska tadi, semuanya rapi dan jelas di depan semua saksi. Saya membuka tas yang sejak tadi saya letakkan di dekat pintu. Dari dalamnya, saya keluarkan sebuah map tebal. Lalu, saya mulai meletakkan lembar demi lembar di atas meja panjang, di hadapan semua orang. Ini, kata saya, sambil menunjuk lembar pertama, adalah akta rumah yang sekarang kita tinggali. Silakan dibaca siapa nama pemiliknya. Beberapa kerabat mendekat, membaca, lalu saling berpandangan. Nama yang tertera di sana adalah nama saya, Lestari Wijaya. Wajah Siska mulai berubah. Senyumnya membeku. Ini, lanjut saya, meletakkan lembar kedua, adalah surat kepemilikan mobil SUV yang setiap hari Mas Bagas pakai untuk bertemu relasi. Atas nama saya yang membelinya 2 tahun lalu. Dari hasil jualan online kecil-kecilan saya. Seperti yang tadi Mbak Siska bilang, ruangan mulai bergemuruh pelan. Bisik-bisik menyebar dari satu tamu ke tamu lainnya. Dan ini, saya meletakkan setumpuk dokumen. Adalah catatan setiap rupiah yang pernah saya berikan kepada Mas Bagas selama 6 tahun terakhir. Untuk berbagai bisnis yang katanya akan besar totalnya jika dijumlahkan. Lebih dari 3 miliar rupiah dan tidak 1 rupiah pun yang pernah kembali. Wajah Bagas pucat pasi. Dia berdiri kaku, mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Saya berbalik menatap Siska, yang kini berdiri membatu dengan map kosongnya di tangan. Mbak Siska, kata saya pelan, tapi tegas. Mbak meminta saya menandatangani surat untuk memindahkan aset keluarga ke nama Mas Bagas. Tapi bagaimana caranya saya memindahkan sesuatu yang memang sudah atas nama saya sendiri? Rumah ini milik saya, mobil itu milik saya, dan usaha yang selama ini Mbak kira hanya jualan online kecil-kecilan adalah perusahaan dengan gudang sendiri, puluhan karyawan, dan omset
yang mungkin tidak akan pernah Mbak bayangkan. Ruangan benar-benar hening sekarang. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi tepuk tangan. Hanya keterkejutan yang membeku di wajah setiap orang. Bu Sutinah berdiri dari kursinya dengan suara gemetar. Lestari, apa maksud semua ini? Kamu pemilik rumah ini. Saya menatap beliau dengan tenang. Iya, Bu. Sejak 3 tahun lalu, ketika rumah lama keluarga ini harus dijual karena utang Mas Bagas, sayalah yang membelinya atas nama saya. Tapi saya minta semuanya tetap menyebutnya rumah keluarga, supaya tidak ada yang merasa terhina, supaya Bu Sutinah tetap merasa punya tempat. Saya melakukannya dengan tulus, tapi rupanya ketulusan saya selama ini hanya dianggap sebagai kelemahan. Air mata mulai menggenang di mata Bu Sutinah, tapi saya belum selesai. Saya mengeluarkan ponsel saya. Lalu saya menelpon satu nomor. Mbak Asih, tolong jalankan yang sudah kita siapkan. Saya menutup telepon, lalu berkata, ditujukan kepada Bagas. Mas Bagas, mulai detik ini, semua kartu, semua fasilitas, dan semua jalur dana yang selama ini Mas pakai atas nama usaha saya, sudah saya hentikan. Mobil yang Mas pakai akan diambil besok pagi oleh tim saya. Dan rumah ini. Mas dan keluarga Mas punya waktu 1 bulan untuk mencari tempat tinggal sendiri. Siska menjerit. Kamu tidak bisa begitu. Ini rumah keluarga. Kami punya hak. Saya menatapnya. Untuk terakhir kalinya. Dengan tatapan yang dingin dan tenang. Hak. Mbak, hitam di atas putih. Mbak tidak punya hak apapun di sini. Yang Mbak punya selama ini hanyalah belas kasihan saya. Dan belas kasihan itu baru saja habis. Lalu, saya berbalik menatap Arif, suami saya. Lelaki yang 12 tahun lalu menatap saya, seolah saya satu-satunya hal berharga di dunia. Lelaki yang selama bertahun-tahun terakhir hanya bisa menunduk dan menyuruh saya bersabar. Mas Arif, kata saya, dengan suara yang lebih lembut, tapi tidak kalah tegas. Saya sudah cukup lama menunggu. Menunggu Mas berdiri di samping saya. Menunggu Mas membela saya dan Kayla. Tapi setiap kali Mas memilih diam. Setiap kali Mas memilih keluarga Mas. Dan melupakan bahwa saya dan Kayla juga keluarga Mas. Arif mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Tarik. Aku tidak tahu kamu menanggung semua ini sendirian. Aku tidak tahu. Itu masalahnya. Mas, potong saya pelan. Mas tidak pernah ingin tahu, karena lebih mudah bagi Mas untuk pura-pura tidak tahu daripada harus melawan kakak Mas. Lebih mudah mengorbankan saya daripada mengganggu kenyamanan Mas sendiri. Air mata jatuh di pipi Arif. Maafkan aku. Pari, tolong. Beri aku satu kesempatan lagi. Saya menatapnya lama. Ada bagian dalam hati saya yang masih mengingat cinta itu. Cinta yang dulu tulus. Tapi cinta saja tidak cukup jika hanya saya yang memperjuangkannya. Saya tidak menutup pintu. Mas, kata saya akhirnya. Tapi mulai sekarang, semuanya akan berbeda. Saya tidak akan lagi menjadi perempuan yang diam dan mengalah. Jika Mas memang ingin bersama saya dan Kayla, Mas harus belajar berdiri tegak mulai dari hari ini. Mulai dari ruangan ini. Saya menatap seluruh ruangan. Para kerabat yang tadi menatap saya dengan kasihan, kini menatap dengan rasa segan. Beberapa dari mereka yang dulu ikut tertawa saat Siska mempermalukan saya, kini menundukkan kepala, malu pada diri mereka sendiri. Saya minta maaf, kata saya kepada para tamu, telah mengganggu acara yang seharusnya menyenangkan ini. Tapi saya rasa kebenaran lebih penting daripada kenyamanan palsu. Terima kasih sudah menjadi saksi. Lalu, saya mengambil tangan Kayla, yang sejak tadi berdiri di dekat dapur, bingung melihat semuanya. Saya membawanya ke kamar, meninggalkan ruangan yang masih membeku dalam keheningan. Di belakang saya mendengar suara Siska yang mulai histeris, menyalahkan Bagas. Suara Bagas yang membentak balik, suara Bu Sutinah yang menangis. Suara rumah yang selama ini berdiri di atas kepura-puraan, akhirnya runtuh. Tapi
saya tidak menoleh. Saya sudah selesai menangis untuk mereka. Malam itu menjadi titik balik dalam hidup saya. Keesokan paginya, tim dari kantor saya datang mengambil mobil SUV itu. Bagas berusaha menahan, berteriak, mengancam. Tapi semua dokumen jelas. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Pagi yang sama, surat resmi dari Pak Tono juga sampai ke beberapa pihak. Pertama, ke lembaga pembiayaan, membatalkan secara hukum pinjaman yang Bagas ajukan dengan nama saya. Kedua, sebuah laporan resmi atas penarikan dana yang dia lakukan diam-diam selama berbulan-bulan. Bagas datang ke kantor saya siang itu dengan wajah pucat, memohon agar laporan itu dicabut. Saya menerimanya di ruang tamu kantor saya. Untuk pertama kalinya, dia melihat tempat yang selama ini dia kira hanya lapak jualan online. Gudang besar, puluhan karyawan, ruang kerja yang rapi. Wajahnya berubah dari angkuh menjadi kecil. Lestari, katanya dengan suara bergetar. Tolong, aku hilaf. Cabut laporannya. Aku janji akan mengembalikan semuanya. Saya menatapnya tenang. Mas Bagas, selama bertahun-tahun saya memberi, dan Mas menganggapnya hak. Sekarang, untuk pertama kalinya, Mas merasakan akibat dari perbuatan Mas sendiri. Laporan itu tetap berjalan. Tapi jika Mas memang ingin memperbaiki diri, mulailah dengan jujur, bukan dengan memohon belas kasihan lagi. Dia pergi dengan tangan hampa. Dan saya tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia harus berdiri di atas kakinya sendiri. Dalam minggu-minggu berikutnya, kebenaran menyebar di antara kerabat. Orang-orang yang dulu memuji Bagas dan Siska, kini menjauh. Tidak ada lagi yang percaya pada cerita bisnis besar mereka, karena semua orang akhirnya tahu dari mana sebenarnya uang itu selama ini berasal. Bagas, yang selama bertahun-tahun hidup dari pemberian saya, kini harus menghadapi kenyataan. Tanpa modal dari saya, bisnisnya yang selama ini hanya kebohongan, runtuh dalam sekejap. Utang-utangnya yang dia sembunyikan mulai bermunculan. Para penagih datang satu persatu. Siska, yang selama ini hidup untuk dilihat orang, kehilangan panggungnya. Tas-tas mahal terjual satu persatu untuk membayar utang. Liburan mewah hanya tinggal kenangan di media sosial yang akhirnya dia tutup. Tidak ada lagi yang bisa dia pamerkan. Mereka pindah dari rumah saya tepat 1 bulan kemudian ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Bu Sutina dengan berat hati ikut bersama Bagas, anak kesayangannya. Sebelum pergi, beliau datang menemui saya, matanya sembab. Lestari, katanya dengan suara serak. Ibu minta maaf. Selama ini, Ibu buta. Ibu terlalu memanjakan Bagas dan tidak pernah melihat betapa banyak yang sudah kamu korbankan untuk keluarga ini. Kamu menantu yang baik, jauh lebih baik daripada yang pantas kami terima. Saya menatap beliau. Ada luka di hati saya yang tidak akan sembuh dalam semalam. Tapi saya juga bukan orang yang menyimpan dendam selamanya. Bu, kata saya pelan. Saya tidak pernah membenci ibu. Saya hanya lelah tidak dihargai. Pintu rumah ini mungkin suatu hari akan terbuka lagi untuk ibu. Tapi tidak untuk mereka yang masih menganggap kebaikan sebagai kelemahan. Bu Sutina mengangguk, lalu pergi dengan langkah berat. Arif memilih tinggal. Dia tidak ikut dengan keluarganya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia memilih saya dan Kayla. Dia mulai berubah. Dia mengambil alih tanggung jawab di rumah. Dia belajar menghargai apa yang dia hampir hilangkan. Suatu malam, beberapa minggu setelah kejadian itu, Arif duduk di samping saya. Dia menggenggam tangan saya. Sesuatu yang sudah lama tidak dia lakukan. Tari, katanya pelan. Aku tahu, kata maaf tidak akan pernah cukup. Tapi izinkan aku membuktikannya dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata. Mulai sekarang, aku akan berdiri di depan, melindungimu dan Kayla. Bukan menunduk lagi. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya melihat kembali sosok lelaki yang dulu saya cintai. Lelaki yang menatap saya
seolah saya berharga. Saya tidak langsung memaafkan sepenuhnya. Kepercayaan sekali retak, butuh waktu lama untuk pulih. Tapi saya memberinya kesempatan karena saya percaya manusia bisa berubah jika dia benar-benar mau. Usaha saya terus berkembang. Saya membuka cabang baru. Saya memperluas gudang. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak lagi menyembunyikan siapa saya. Bukan untuk memamerkan, tapi karena saya akhirnya belajar bahwa merendahkan diri di hadapan orang yang salah hanya akan membuat mereka menginjak kita lebih dalam. Kayla tumbuh menjadi anak yang ceria. Dia tidak lagi menyaksikan ibunya direndahkan di rumahnya sendiri. Dan itu bagi saya adalah kemenangan yang paling berharga. Beberapa bulan kemudian, saya mendapat kabar tentang Bagas dan Siska. Bagas kini bekerja serabutan, kehilangan semua gengsi yang dulu dia banggakan. Siska, yang dulu menghina pekerjaan saya sebagai penjual online, kini berjualan kecil-kecilan di pinggir jalan untuk bertahan hidup. Hal yang sama yang dulu dia tertawakan. Saya membaca kabar itu tanpa rasa puas, tapi juga tanpa rasa iba. Yang saya rasakan hanyalah ketenangan, sebuah keyakinan bahwa hukum sebab akibat di dunia ini memang bekerja. Bahwa apa yang kita tanam suatu hari pasti kita tuai. Siska akhirnya belajar arti dari kata yang dulu selalu dia ucapkan kepada saya. Hidup mandiri, tanpa menyusahkan orang lain. Hanya saja, dia harus mempelajarinya di saat semua fasilitas yang dulu menopangnya sudah dicabut sampai ke akarnya. Setahun setelah malam itu, saya berdiri di sebuah bandara. Kali ini bukan untuk menjemput siapapun, bukan untuk mengantar koper siapapun, tapi untuk pergi bersama Arif dan Kayla dalam perjalanan pertama kami sebagai keluarga yang utuh kembali. Saat pengumuman keberangkatan menggema, saya menggandeng tangan Kayla. Arif berjalan di sisi kami, membawa koper kami sendiri. Tidak ada lagi beban yang saya tanggung untuk orang yang tidak menghargai saya. Tidak ada lagi air mata yang saya simpan untuk mereka yang menginjak saya. Saya melangkah menuju gerbang keberangkatan dengan langkah yang ringan dan tegak. Di belakang saya, masa lalu yang penuh penghinaan tertinggal selamanya. Di depan saya, masa depan terbentang luas. Siap saya jalani sebagai pemeran utama dalam cerita hidup saya sendiri. Sahabat kisah, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya yang sederhana. Dan jangan pernah menganggap kebaikan dan kesabaran seseorang sebagai tanda kelemahan. Karena terkadang orang yang paling tenang adalah orang yang paling kuat. Dan air yang tampak diam justru menyimpan arus yang paling dalam. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang memberi tanpa henti, namun dianggap tidak punya apa-apa. Perempuan yang memilih diam demi keutuhan keluarga, sampai lupa bahwa dirinya sendiri juga layak dihargai. Jika kamu salah satu dari mereka, ingatlah, mengalah ada batasnya. Kebaikan tidak berarti membiarkan diri diinjak selamanya. Di luar sana juga ada banyak suami seperti Arif, lelaki yang memilih diam demi kenyamanan, tanpa sadar bahwa diamnya bisa menghancurkan orang yang paling mencintainya. Semoga mereka belajar untuk berdiri tegak sebelum terlambat. Dan ada pula keluarga seperti Bagas dan Siska. Orang-orang yang merasa berhak atas hidup orang lain sampai mereka kehilangan segalanya. Hidup selalu punya cara untuk mengajarkan keadilan pada waktunya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk terus bersabar atau untuk berhenti dan berdiri membela diri, untuk memberi tanpa batas atau untuk mencintai diri sendiri dengan cukup. Bagaimana menurut kalian? Apakah Lestari terlalu kejam atau sudah sewajarnya? Ceritakan pendapat dan kisah kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah-kisah berikutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.